warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Nursila Sari di Dialog Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Baik Sobat Podcast, pada episode kali ini edisi yang spesial karena sudah hadir narasumber kita yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Helmi Thohir MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sila. Alhamdulillah Bapak bisa hadir di Dialog Podcast Pengadilan Agama Pelaihari dan kita ucapkan selamat datang di podcast kami. Dan untuk tema podcast kita episode kali ini mengangkat tema yaitu dispensasi kawin, Pak, atau yang biasa disingkat dengan DK. Betul. Nah, ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin itu? Barangkali kita perlu ya secara mudah lah, apa sih istilah diska atau DK ya. Dispensasi kawin adalah satu diskresi atau pengecualian ya untuk mereka yang belum mempunyai syarat dari segi usia umur untuk menikah, diberikan satu solusi yaitu melalui dispensasi tadi. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu kan, kalau dulu kita tahu untuk mereka yang belum, bagi perempuan yang belum berumur 16 itu harus minta dispensasi ke pengadilan agama, termasuk laki-laki yang belum 19. Sekarang sama, setelah ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 itu laki atau perempuan yang masih di bawah usia 19 tahun harus meminta dispensasi ke pengadilan agama. Demikian sila. Iya. Kemudian biasanya apa yang melatar belakangi adanya dispensasi kawin di pengadilan agama? Banyak hal ya. Di antaranya bisa saja culture masyarakat di sana yang merasa kalau anak perempuannya atau anak laki-lakinya belum nikah merupakan satu hal yang masalah buat keluarga. Kemudian masalah ekonomi juga, masalah ekonomi, dan tidak kalah penting masalah pergaulan. Sekarang kan banyak sekali pergaulan yang istilahnya kadung kelewat batas ya, hingga terjadi hal-hal yang harus menutup sesuatu yang aib itu harus segera dinikahkan. Ya. Kemudian Pak, sebagian pandangan masyarakat bahwa agama Islam itu kan tidak membatasi usia perkawinan. Bagaimana pendapat Bapak tentang pandangan tersebut? Dalam usia memang tidak ada satu kata yang dalam Islam itu harus umur sekian. Tapi dalam Islam dikatakan untuk menikah itu kalau sudah mencapai usia balik. Usia balik itu usia dewasa ya. Dewasa itu sendiri dalam Islam berapa masa berbeda ya. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25, masing-masing masa itu berbeda-beda. Tapi yang jelas kalau kita berpatokan pada hukum nasional, ya setidaknya usia dewasa dari 1 tahun. Itu balik di sini ya, artinya sudah dewasa itu. Jadi bukan Islam tidak membatasi, tapi ada ketentuan untuk nikah itu sudah balik, ya dewasa. Iya. Kemudian apa mudaratnya atau bahaya terhadap perkawinan yang belum mencapai usia pernikahan? Oh, banyak sekali ya. Kita lihat untuk khususnya di pengadilan-pengadilan ya, itu kasus perceraian diantaranya salah satu penyebabnya adalah mereka yang belum matang ya untuk menikah akibat dari perkawinan di bawah umur tadi atau perkawinan dini ya, pernikahan dini ya. Di antaranya madaratnya itu ya, pertama putus pendidikannya, sekolahnya,
kemudian timbul KDRT dan nggak siap mental, psikologi, dan yang tidak kalah pentingnya akan nanti ada lahir anak-anak yang stunting itu. Maka dari itu perlu pemerintah atau negara hadir di tengah warganya untuk menata ya, supaya bagaimana warga negara ini bisa membina rumah tangga dengan baik. Negara melindungi ya warganya. Betul, Bu Sila. Sehingga dibatasi usia itu minimal 19 tahun. Betul. Kemudian dengan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan, apakah Mahkamah Agung telah membuat peraturan yang menjadi pedoman para hakim pengadilan agama dalam menangani perkara dispensasi kawin ini, Pak? Iya. Rincian atau runtutan dari adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu kan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu Mahkamah Agung membuat satu peraturan Mahkamah Agung dengan adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Di sana ditentukan ya, pertama tentunya para pemohon sesuai dengan aturan ketentuan tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah untuk diska itu hakim tunggal dan pemeriksaannya juga tidak harus seperti perkara-perkara lainnya, karena diska ini adalah perkara volunter. Ya. Iya. Kemudian Pak, dari sekian banyak tadi yang mungkin ada latar belakangi adanya dispensasi kawin. Setiap perkara yang dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama itu apa yang biasanya yang harus dikabulkan gitu Pak, biasanya oleh para hakim? Jadi alasan. Hakim di sini kan ya kita harus pahami, hakim itu bukan corong undang-undang ya, tapi hakim merupakan penegak hukum dan keadilan. Jadi dia akan lihat maslahat mudarat. Setiap permohonan yang diajukan dia harus melihat apa madaratnya, apa manfaatnya. Ya. Kalau menurut hakim itu memang harus dikabulkan, kenapa tidak? Dan kalau dari segi mudaratnya tidak harus dikabulkan, harus ditolak. Oleh karena itulah seorang hakim harus pelajari apa syarat-syarat daripada untuk bisa diterimanya permohonan dispensasi kawin tersebut sesuai dengan yang kami sebutkan tadi adalah peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Demikian. Kemudian siapa saja yang boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin? Ya, di antaranya orang tua. Orang tua atau pihak keluarga atau wali yang ditunjuk ya. Itu kita bisa baca, nanti kita pelajari, pahami dengan baik apa saja, siapa saja, dan kapan pengajuan itu bisa diajukan. Kemudian Pak, mungkin bisa Bapak memberikan pendapat, komentar bagaimana pandangan Bapak terhadap pelayanan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Pelayaran. Oke, terima kasih. Gini Bu Sila ya, kita lihat dari tahun 2018 itu Provinsi Kalimantan Selatan itu tertinggi pernikahan dininya. Kemudian tahun berikut 2019 turun. Ternyata tahun 2020 naik lagi, dan di sini ada dituntut lembaga peradilan agama itu bisa memberikan solusi ya, pelayanan yang baik, terutama pengadilan agama Pelai hari ini. Karena yang saya tahu ini ada sekitar sampai 200 perkara yang masuk ya ke Pelai hari ini. Jadi betul-betul bagaimana permohonan itu diselesaikan dengan baik dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada para pemohon atau pencari keadilan tersebut. Saya rasa itu. Saya lihat memberikan apresiasi kepada PA Pelai hari ya, apalagi dengan adanya setiap yang mengajukan permohonan itu ada konselingnya ya. Ada konseling betul ya, dan itu semua diikuti itu. PA Pengadilan Agama Kalsel sudah ada konselingnya. Ya, artinya betul-betul mereka tuh udah matang, udah baik, udah siap untuk membina rumah tangga. Karena perkawinan kan bukan hanya ikatan
dua orang saja, tapi misakun ghaliza, satu perjanjian yang sangat-sangat istimewa. Demikian. Kemudian Pak, dari pengamatan Bapak, ada perkara dispensasi di Pengadilan Agama Pelaihari, baik yang dikabulkan dan yang ditolak itu biasanya Pak, bagaimana seharusnya, yang mungkin ada yang tidak pas atau gimana? Ada Pak? Semuanya sudah berjalan baik. Sudah berjalan baik. Artinya hakim di sini dan teman-teman Bapak dan Ibu di Pengadilan Agama Pelaihari kelas 1B ini sudah merespon, sudah melakukan, mengerjakan, menerima, memeriksa, menyelesaikan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Saya rasa itu. Baik Pak, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan untuk sobat podcast semua terkait dispensasi kawin? Terima kasih Ibu Sila. Pesan kami kepada sahabat podcast, ya manfaatkanlah sarana podcast ini, merupakan satu dialog ya. Dialog untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan tentunya saya berikan apresiasi yang penghargaan yang baik buat podcast di PA Pelaihari ini. Semoga pada saatnya nanti bukannya tema-tema yang lain bisa disampaikan, terutama bagaimana tema yang kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap para pencari keadilan, terhadap warga dan masyarakat di daerah Kabupaten Tanah Laut sini atau Pelaihari. Terima kasih. Saya rasa itu. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih Bapak Sama-sama, Bu sudah Sila, bersedia menjadi narasumber di episode kali ini. Dan kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika Anda menemui petugas kami ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, kami mohon untuk segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelaihari di nomor telepon atau WA 0811 5150 444. Jangan lupa untuk terus menyaksikan dialog podcast kami dan tentunya dengan tema-tema lainnya yang berbeda di tiap episodenya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelaihari. Terima kasih sudah bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.